Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin menyindir Aliansi Mahasiswa Indonesia atau AMI yang berencana menggelar demonstrasi menolak perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Menurut saya, semua narasi yang dipakai oleh mahasiswa itu dia tidak boleh masuk dalam wilayah politik praktis supaya jangan sampai mendapat penilaian dan tuduhan yang quote-unquote negatif dari ruang publik. Kenapa? Karena mahasiswa itu adalah representasi masyarakat juga dalam menyampaikan pendapat dan pikiran. Itu saya menjawab resmi atas nama kantor staf Presiden. Anda disejajarkan oleh kelompok-kelompok yang nggak jelas, Kadun. Yang mereka ini menjual agama. Nah, kalau mahasiswa sudah masuk ke situ, berarti Anda mahasiswa yang ikut mendukung mereka-mereka yang menjual agama. Kalau Anda benar mahasiswa, Anda harusnya menolak bersatu sama mereka ini. Sayang nilai mahasiswa saat ini akhirnya apa? Disejajarkan oleh kadrun. Anda para mahasiswa, Anda nggak lagi independen. Anda dipandang rakyat, Anda sudah digerakkan. Karena juga terlibat Aldo dan Rizik di sini. Tentang aksi demo atau unjuk rasa mahasiswa di sejumlah daerah yang menyuarakan tentang penundaan pemilu. Padahal ini sudah dibantah keras oleh Pak Jokowi, menolak akan isu tersebut, bahkan melarang para menterinya untuk mewacanakan, berbicara terkait dengan isu penundaan pemilu. Sudah jelas sebenarnya persoalan tersebut. Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Negeri ini ingin diganggu lagi oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, menggunakan gerombolan kadrun lah kelompok mereka yang corongnya menggunakan bacotnya Rizik dan si Aldo. Berapa kali demo, ya paling cuma nggak lebih dari 100 orang, keluar. Saya tahu Anda ini berani ngomong karena ada yang bayar aja. Kalau nggak, siapa sih mau turun? Nah, bacotnya si Aldo ini yang memprovokasi malah. Ali Ngabalin mempertanyakan logika para mahasiswa yang mengultimatum Jokowi. Para mahasiswa mengancam akan menggelar aksi lebih besar jika Jokowi tak merespon tuntutan mereka. Bagaimana ya logikanya? Mahasiswa memberi waktu 2 hari kepada Presiden. Kalau main ancam-ancam itu bagaimana logikanya? Kata Ngabalin. Ngabalin bertanya-tanya apakah para mahasiswa tidak membaca berita terbaru. Ia mengingatkan Jokowi telah menyetujui pemilu serentak 2024 digelar 14 Februari. Jokowi ucapnya juga telah menegaskan penolakan terhadap perpanjangan masa jabatan. Ngabalin mengaku heran, mahasiswa masih terus menggelar aksi unjuk rasa. Politikus Partai Golkar itu meminta mahasiswa untuk menyampaikan pendapat secara santun. Dia minta tak ada lagi ancaman ataupun ultimatum yang dilayangkan kepada Jokowi. Di mana sebelumnya, AMI menggelar demonstrasi menolak perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan pemilu. Demonstrasi digelar di dekat Istana Kepresidenan Jakarta. Mahasiswa memberi waktu kepada Jokowi untuk merespon hingga 3 April. Karena Jokowi tak merespon hingga saat ini, AMI berencana menggelar aksi unjuk rasa lanjutan. Puluhan ribu mahasiswa dari seluruh Indonesia akan turun ke jalan jika wacana ini terus dikumandangkan. Belakangan ini publik heboh dengan wacana demo besar-besaran yang akan digelarkan dan digencarkan oleh mahasiswa dan buruh pada tanggal 11 April 2022 mendatang. Ramai dibahas di media sosial, wacana demo 11 April ini diduga bakal jadi agenda pelengseran Jokowi. Salah satu yang memberikan tanggapannya soal isu ini adalah aktivis Niko Silalahi. Ia mendukung penuh aksi yang bakal diselenggarakan oleh siswa ini. Tak tanggung-tanggung, Niko mengatakan bahwa ia siap ikut ke dalam barisan untuk menghancurkan rezim Jokowi. Aktivis itu mengingatkan para oligarki dan juga pemerintah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Seperti diketahui, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia atau AMI mengklaim akan melakukan demo besar-besaran pada pertengahan April mendatang. Demo ini digencarkan dalam rangka menanggapi isu Jokowi 3 periode atau perpanjangan masa jabatan Presiden yang saat ini marak disuarakan. Tak hanya itu, teriakan mundur Jokowi menggema saat aksi demo BMC. Teriakan meminta Jokowi mundur dari jabatannya sebagai Presiden menggema saat aksi unjuk rasa yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. BEMSI menggelar aksi unjuk rasa memperingati 7 tahun pemerintahan Jokowi. Mundur-mundur Jokowi, teriak orator dari mobil komando yang diikuti masa aksi. Selain menyampaikan aspirasinya lewat orasi, massa juga membawa sejumlah poster bertuliskan kritikan kepada Jokowi. Seperti 7 tahun Jokowi hianati rakyat, geruduk istana oligarki.
7 tahun hianati rakyat, dan reformasi habis di korupsi oligarki. Di mana sebelumnya, masa unjuk rasa mulai memadati kawasan Patung Kuda sejak pukul 11:20 Masa BEMSI terdiri dari sejumlah ratusan mahasiswa yang berasal dari sejumlah universitas. Koordinator Bidang Isu Hukum dan HAM serta Korupsi BEMSI, Zaki Mustafa Zuhad, mengatakan, aksi ini rencananya diikuti 1.000 mahasiswa. Lakukanlah demonstrasi sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam undang-undang, di mana aturan soal demo diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum. Hal ini agar para demonstran tidak mendapatkan sanksi hukum dalam menyampaikan pendapat di muka umum, hendaknya mengikuti tata cara demonstrasi menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Lakukanlah demonstrasi sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam undang-undang, di mana aturan soal demo juga diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan juga penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum. Agar para demonstran tidak mendapatkan sanksi hukum dalam menyampaikan pendapat di muka umum, hendaknya mengikuti tata cara demonstrasi menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Lalu bagaimana tata cara bagi yang mau berdemo? Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Polri yang dilakukan oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penanggung jawab kelompok. Banyak orang memiliki pemahaman yang salah setelah memberitahu rencana ini dan menyatakan pendapat disampaikan dengan pemberitahuan, bukan izin. Sifatnya hanyalah memberitahukan saja dan kepolisian tak berwenang menolak kecuali dalam hal dilarang dalam undang. Hal yang sangat berbeda jika rencana menyatakan pendapat haruskan diizinkan dengan kepolisian menjadi wewenang untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan rencana menyatakan pendapat itu, di mana pemberitahuan diberikan selambat-lambatnya 3 kali 24 jam sebelum kegiatan dimulai. Pemberitahuan memuat maksud dan tujuan, tempat, lokasi, dan rute, waktu dan lama, bentuk penanggung jawab, nama dan alamat organisasi, kelompok ataupun perorangan, alat peraga yang dipergunakan, dan atau jumlah peserta, di mana setiap sampai 10 orang pelaku ataupun peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan juga pawai harus ada seorang sampai dengan 5 orang penanggung jawab, di mana setelah menerima surat pemberitahuan, Polri wajib maka calon pendemo segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan, berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum, berkoordinasi dengan pimpinan instansi atau lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat, mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan juga rute, di mana pembatalan pelaksanaan menyampaikan pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada Polri selambat-lambatnya 24 jam sebelum waktu pelaksanaan. Bila melanggar ketentuan yang ada, maka akan dikenakan sanksi yang diatur dalam undang-undang, di mana berikut ini adalah ketentuannya. Berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98, sanksi terhadap pelanggaran tata cara di atas adalah pembubaran. Berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98,